Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana kabar kalian di rumah? Sudah hampir 1 minggu kita tidak berjumpa lagi di Asyik PDR. Semoga kabar kalian di rumah selalu sehat, tetap ceria, dan selalu semangat belajar walaupun belajar dari rumah ya. Oke, kita bertemu lagi di sini. Kita akan belajar lagi ya terkait dengan materi kelas 3, khususnya pembelajaran matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang apa? Terkait dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, terkait dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama, bagaimana kita mengerjakannya? Kita langsung contoh saja ya. Oke. Nah, semisal ada contoh seperti ini. 7 per 8 dikurangi 4 per 8 sama dengan berapa? Nah, di sini kan sudah ada keterangannya bahwa penyebutnya sama. Caranya bagaimana terkait dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama? Caranya adalah cara pengurangan berpenyebut sama adalah dengan mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, berarti kita hanya mengurangkan pembilangnya, ya. Nah, jadi kita jawab 7 per 8 dikurangi 4 per 8 sama dengan kita kurangkan pembilangnya. Pembilangnya ke berapa sama berapa? 7 sama 4. Jadi 7 dikurangi 4 per penyebutnya sama. Jadi kita kurangkan ya, pembilangnya kita kurangi, kemudian penyebutnya tetap. Paham ya? Nah, tinggal kita kurangi saja. 7 dikurangi 4 berapa? 3. Ya, berarti hasilnya 3 per 8. Sampai sini paham ya? Oke, jadi saya ulangi bahwa kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja dan penyebutnya itu tetap ya. Seperti ini pengurangannya, kita tinggal mengurangkan saja. 7 dikurangi 4 berarti 3, penyebutnya tetap yaitu 8. Paham ya? Semoga dapat dipahami. Oke, kita lanjut contoh. Nah, semisal kita diberikan contoh soal berupa gambar seperti ini, kemudian juga dikurangi gambar satunya lagi ya. Jadi ada 2 gambar tapi posisinya adalah dikurangi. Nah, kita yang pertama adalah membuat pecahannya dulu sesuai dengan gambar ya. Oke, sekarang kita buat pecahan gambar di sebelah kiri. Ada berapa kolom? Ya, ada berapa ruang? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom ya. Nah, yang diarsir berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per seluruh kolom. Berarti jumlah yang diarsir per seluruh kolom. Jumlah yang diarsir ada 6, seluruh kolomnya ada 8. Berarti 6 per 8. Kemudian dikurangi. Nah, di sini ada berapa? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga 8. Tapi yang diarsir hanya 2 kolom. Berarti 2 per 8. Nah, jadi kita tinggal mengurangkan saja. Kebetulan ini adalah
berpenyebut sama. Jadi kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja, yaitu antara 6 dan 2 kita kurangi. 6 ya. 6 dikurangi 2/8. Hasilnya berapa? 6 dikurangi 2 berapa? 4 per penyebutnya sama. Berarti 8. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jadi yang pertama semisal kita diberikan contoh atau soal berupa gambar, kita itu membuat pecahannya dulu sesuai dengan gambar, kemudian baru kita kerjakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita terapkan pengurangan pecahan berpenyebut sama dalam soal cerita ya. Contoh soalnya seperti ini. Angga mempunyai 7/8 bagian bisa. Ia memakan 2/8 bagian. Berapa sisa bisa Angga sekarang? Nah, penyelesaiannya adalah yang ditanyakan adalah sisa ya. Sisanya berapa? Berarti yang pertama Angga kan mempunyai 7/8 bagian bisa. Kemudian dimakan 2/8 bagian. Berarti kan kalimatnya adalah Angga mempunyai 7/8. Karena ia makan berarti kan dikurangi. Nah, berarti dikurangi 2/8 sama dengan kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. Nah, jadi 7 dikurangi 2/8 sama dengan 5/8. Sudah selesai. Ya. Hasilnya adalah 5/8. Tapi perlu diingat bahwa ada soal cerita, kita harus membuat kalimat penutupnya. Ya, berarti jadi sisa bisa Angga adalah 5/8 bagian. Oke, sampai sini paham ya? Semoga paham. Kita lanjut ya. Oke, nah sekarang menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, di sini agak lebih bervariasi bentuk soalnya ya. Agak panjang. Bagaimana bentuk soalnya? Seperti ini. Ibu mempunyai 3/4 ya, kilogram telur. Sebanyak 1/4 kilogram telur digunakan untuk membuat kue. Berapa sisa telur ibu? Oke, kita jawab ya. Jadi sisa telurnya ada berapa? Nah, ibu mempunyai 3/4, berarti 3/4. Sebanyak 1/4 itu digunakan untuk membuat kue, berarti kan juga dikurangi. Nah, berarti kita kurangi saja langsung. Kurangi 1/4 sama dengan, tinggal kita kurangkan saja. Seperti tadi waktu soal Angga ya, kita hanya mengurangkan pembilangnya saja saat pecahan ini berpenyebut sama. Tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. 3 kurangi 1/4 sama dengan 2/4. Nah, sudah ketemu hasilnya. Sangat mudah bukan? Nah, kita buat kalimat penutupnya. Jadi sisa telur ibu adalah 2/4 kilogram. Oke, paham ya? Nah, jadi sangat mudah jika kita mengetahui konsepnya atau caranya. Oke, kita lanjut. Nah, kita mencoba mengerjakan soal cerita lagi ya. Misal ada contoh seperti ini. Ibu Nina membuat kue untuk peserta kerja bakti. Ibu membuat 16 bolu kukus.
Ayah memakan 4/16 bagian bolu kukus. Pak Edi juga makan 2/16 bagian bolu kukus. Berapa bagian bolu kukus yang tersisa? Nah, kita jawab. Nah, di sini ibu membuat kue bolu kukus 16 ya, berjumlah 16. Ayah memakan 4/16 dan Pak Edi memakan 2/16. Sisanya itu tinggal berapa? Nah, jadi caranya seperti ini ya. Sisanya ya, satu ini adalah satu keseluruhan dalam ibu membuat bolu kukus. Jadi satu dibagi ada 16 bolu kukus. Ada satu loyang. Nah, di situ ada 16 bolu kukus. Ya, maksudnya seperti itu. Dikurangi ya 4/16 dikurangi 2/16 sama dengan, nah di sini satu ini ya, satu keseluruhan bolu kukus ya. Nah, ini kan artinya sama juga dengan 16 bolu kukus. Kan kalau belum dibagi-bagi masih berbentuk ya satu keseluruhan ya, tapi di situ sudah dibagi-bagi menjadi 16 bolu kukus. Nah, dikurangi 4/16 dikurangi 2/16, jadi bisa ditulis seperti ini. 16 ini ya, 16 keseluruhan bolu kukus dari satu ini ya, satu loyang bisa atau satu nampan bisa, kemudian dibagi. Nah, dibagi berapa? Karena ini pembagiannya semuanya adalah 16, kita tulis juga 16. Berarti 16 diper 16. Tinggal kita kurangi saja, kita kurangi 4/16 dikurangi 2/16. Tinggal kita kurangkan saja karena ini penyebutnya sudah sama ya. Jadi tinggal kita kurangkan pembilangnya saja. 16 dikurangi 4 dikurangi 2. 16 dikurangi 4 dikurangi 2/16. Penyebutnya masih sama. Hasilnya 16 dikurangi 4 berapa? 12. Dikurangi 2 10. Berarti hasilnya 10/16. Oke. Mudah kan? Nah, jadi kita ulangi. Kenapa ini bisa ada satu? Maksudnya itu bisa dikatakan dalam satu loyang ya, satu loyang atau satu nampan atau satu wadah makanan yang ada 16 bolu kukus ya. 16 bolu kukus. Bukan satu dikurangi 4/16 bukan, tapi satu ini adalah diibaratkan satu wadah yang berisi 16 bolu kukus. Nah, kemudian 16 ini karena semua pembagiannya atau semua pernya 16, kita tinggal menuliskan sama saja ya, 16. Jadi penyebutnya semuanya 16, tinggal kita kurangkan pembilangnya saja. Kita kurangkan, sudah ketemu hasilnya, ya sudah, berarti hanya seperti ini. Oke. Nah, jadi sisa bolu yang ada adalah berapa? 10/16 bagian. Hanya seperti itu cara penyelesaiannya terkait dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Oke? Dapat dipahami ya? Nah, jadi seperti ini dalam menuliskan atau cara mengerjakan
soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Kita buat kalimat matematikanya seperti ini. Ya, perlu diingat. Nanti semisal kalian mendapatkan soal persis seperti ini, kalian tinggal terapkan saja bentuk matematikanya seperti ini ya. Insya Allah kalian dapat mengerjakan dengan mudah dan benar. Oke? Mungkin hanya itu pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya terkait dengan pembelajaran khususnya materi kelas 3. Nanti bukan cuma matematika, tapi bisa jadi di pembelajaran lain ada PPKN, bahasa Indonesia, ataupun SPDP. Oke? Yang terakhir adalah pesan dari Bapak, selalu ceria, selalu jaga kesehatan, dan harus selalu semangat belajar walaupun belajar dari rumah ya. Tetap fokus, teliti, dan jangan lupa bertanya kepada Pak Guru kalian ya terkait dengan materi yang kalian belum pahami. Insya Allah Bapak Ibu guru kalian akan selalu menjawab terkait dengan apa yang kalian tanyakan. Oke? Cukup sekian pertemuan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.